Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel Profit Kece. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya berbicara tentang video yang pernah saya upload, di mana saya diskusi dengan Profesor PM Laksono di kediamannya beliau dengan judul Adopsi Budaya Luar, Papua akan kehilangan kepapuanya. Jadi, kenapa harus saya tertarik untuk mengangkat topik tersebut? Saya mengangkat topik tersebut merupakan kegelisahan dalam diri saya, merupakan penerimaan saya terhadap situasi atau apapun yang saya temui di lapangan, di kampung halaman saya, atau di berbagai tempat yang saya datangi di Papua. Dan saya melihat ini cara berpikir yang keliru, dan tidak boleh kita terus membiarkan cara berpikir seperti ini, karena akibatnya akan sangat fatal ketika kita terus membiarkan kekeliruan berpikir seperti ini untuk memperlihatkan bahwa kita sedang tercabut dari akar kehidupan kita, dari hal fundamental dalam hidup kita, yaitu budaya. Saya sudah sampaikan itu di publik dan saya mendapat banyak komentar. Paling banyak itu mereka memberikan apresiasi, mereka mendukung apa yang saya sampaikan, di mana pergeseran nilai-nilai yang terkandung dalam budaya itu sudah ditinggalkan, sudah dianggap kuno, sudah dianggap ketinggalan zaman. Itu pengamatan saya selama kurang lebih 1 tahun saya pulang ke kampung halaman, dan saya menyaksikan hal tersebut di lingkungan, dan saya bilang, wah, ini ada yang tidak beres ini. Ada yang sedang mengganggu. Nah, itu membuat saya terus berpikir. Saya sudah banyak menulis statement saya, opini saya, silahkan dicari saja. Di media itu terlalu banyak yang saya tulis tentang opini-opini tentang bagaimana untuk mengubah paradigma berpikir, mengubah pola pikir kita untuk sadar bahwa ternyata kita sedang bergeser, atau kita sedang dibenturkan itu dengan budaya luar, dengan kebiasaan luar, dengan cara berpikir yang di luar dari konteks kita. Nah, ini saya melihat ada yang salah menurut saya, ada yang salah, ada yang tidak beres di lingkungan kita. Nah, bukan berarti saya anti perubahan, enggak. Kalau saya anti perubahan tidak mungkin saya buat YouTube. Itu loh. Catat. Kalau saya anti perubahan saya tidak mungkin buat TikTok atau punya Instagram, punya lain sebagainya. Saya sangat inklusif, saya sangat terbuka menerima setiap perubahan-perubahan yang terjadi, perkembangan zaman. Tetapi ingat, berubah boleh, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya dan tradisi kita jangan sampai diubah. Ini poin kuncinya. Anda boleh berubah, Anda boleh mengadopsi, Anda boleh mengambil budaya luar, Anda boleh mengekspresikan diri sesuai dengan budaya di luar. Tetapi ingat, jangan sampai nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita itu dihilangkan. Apalagi menganggapnya sudah kuno. Ini bahaya. Ini sangat berbahaya karena inilah fondasi kita, pijakan kita. Pijakan entah itu dari cara berpikir kita, cara bertindak kita, tutur kata kita, semuanya berawal dari sini, budaya. Ini yang membentuk karakter kita. Ini yang membentuk paradigma berpikir kita. Itu. Makanya saya sangat tegas untuk menolak ketika budaya, nilai-nilai budaya dianggap kuno. Apalagi teman-teman mengadopsi budaya luar tanpa berkolaborasi atau tanpa mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Itu saya sangat-sangat tegas untuk menolak. Lebih parahnya lagi, mengadopsi budaya luar, mengadopsi kebiasaan luar, mengadopsi tradisi di luar sana, lalu mendiskriminasi perempuan Papua, merusak nalar berpikir anak-anak muda, generasi muda Papua.
Ini mohon maaf, saya sama sekali tidak pernah tolerin ini. Saya satu orang, saya kecil, tetapi saya yakin semua orang akan berpikir seperti itu. Terlalu banyak orang di luar sana yang risik, yang malas, yang sudah muak dengan hal ini. Tetapi belum ada yang berani untuk buka suara, untuk berbicara. Saya satu orang. Saya mau dipenjara enggak apa-apa. Itu fine. Saya fair. Yang penting Anda punya bukti. Saya mau diproses, saya mau diapakan, silahkan. Tetapi saya satu orang untuk menyelamatkan banyak orang. Itu yang menjadi prinsip hidup saya. Saya selamatkan generasi muda Papua. Mereka lebih berharga daripada saya satu orang. Itu perlu tegas saya mau sampaikan. Karena saya melihat ini sudah keterlaluan, sudah bukan keterlaluan lagi, tapi saya melihat ini sudah biadab menurut saya. Ya, walaupun tidak semua saya tidak mengatakan bahwa semua kreativitas atau karya anak-anak muda Papua hari ini itu tidak mendidik, tidak. Banyak anak-anak muda yang luar biasa menjadikan musik rapper itu mengangkat nilai-nilai kearifan lokal mereka. Beberapa teman-teman di pegunungan saya melihat, saya angkat jempol. Beberapa teman-teman perempuan laki-laki menjadikan TikTok untuk kampanye literasi, edukasi. Itu saya sangat apresiasi. Ataupun di YouTube, ataupun di Instagram, atau Facebook. Terlalu banyak teman-teman yang sudah berpikir jauh ke sana. Saya baru mulai. Dan ketika saya masuk, baru saya tahu, oh ternyata banyak teman-teman yang sudah berkiprah ke sana. Tetapi masih banyak juga yang berpikirnya terbalik. Nah ini yang tidak boleh. Makanya saya berharap untuk kita semuanya, anak-anak muda Papua, silahkan berkarya. Saya angkat jempol ketika kalian berkarya. Tetapi berkarya yang mana dulu? Terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Papua. Bicara kebenaran jangan takut mati. Bicara kebenaran jangan takut dipenjara. Terlalu banyak orang menyuarakan kesenjangan, orang menyuarakan diskriminasi, orang menyuarakan kesetaraan gender dan lain sebagainya. Itu tidak hanya melalui tulisan, tidak hanya melalui musik, tidak. Terlalu banyak. Lukis pun ada nilai-nilai yang mereka ukirkan di sana. Begitupun nada, begitupun cara berpikir. Dan ini bukan berarti untuk mengklarifikasi, tidak. Mempertegas. Dan video kali ini untuk saya ingin memperlihatkan. Itu selalu mengganggu nalar saya untuk terus, tidak bisa untuk tenang, untuk terus menyuarakan hal ini. Saya sudah terlalu banyak, sekali lagi saya sudah terlalu banyak menulis, tapi saya yakin sedikit orang yang membaca. Bukan berarti saya harus mengajak Anda untuk baca karya saya, tidak. Tetapi kita harus sadar bahwa kita sedang ada di mana. Itu poinnya di situ. Kita harus sadar bahwa kita sedang berada di mana. Karena menurut pengamatan saya, kita di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, ibarat kelapa kering terombang-ambing di tengah laut, itu tidak jelas kemana arah dia akan berlabuh, tidak jelas. Nah ini bahaya untuk kita. Kita kalau lepas kontrol, kita kalau lepas kendali, salah atau gagal fokus, kita akan mewariskan dosa untuk generasi berikutnya. Kita akan menjadi generasi yang paling buruk dari generasi sebelumnya. Nah ini, sekarang tantangannya ada di generasi kita yang seusia, yang kelahiran tahun 90-an, 80-an sampai 90-an. Kita punya tanggung jawab moral untuk mereka generasi berikut. Karena kita tahu, karena hanya kita yang tahu bagaimana kehidupan sebelumnya, sebelum hadirnya teknologi.
Karena hanya kita yang masih merasakan yang namanya nilai-nilai budaya, lagu, tarian, pakaian adat, dan lain sebagainya. Kita masih tahu, masih mengenal, bahkan kita sering pakai itu. Generasi berikut, ketika mereka kehilangan, ini salah siapa? Salah kita. Kita yang tidak mempertahankan, kita yang tidak melestarikan. Jadi itu. Yang saya berharap begini, Papua itu mau tunggu siapa lagi? Papua tidak butuh siapa-siapa, orang di luar sana tidak mengerti tentang Papua. Hanya kita dengan kita yang bisa untuk bangun Papua. Karena kita mengerti akar masalahnya apa. Kita mengerti apa yang selama ini mencangkal. Itu yang harus kita sebagai generasi muda. Kita harus bangun paradigma berpikir baru. Kita harus keluar dari cara pandang yang selama ini sudah mengakar di masyarakat. Di mana anak-anak sekolah harus dipaksa untuk selesai cepat pulang kerja dan lain sebagainya, nikah dan lain sebagainya. Tanpa harus berpikir yang lebih luas. Jadi teman-teman, Papua itu hanya sebuah nama. Nama Papua terharum. Nama Papua itu baik. Nama Papua itu bagus, dipuja dan dibanggakan. Ketika orang-orangnya itu baik, kualitasnya membanggakan, mengangkat nama Papua. Ya mengangkat dengan hal apa? Bukan berarti yang negatif. Itu. Tapi positif. Karya-karya yang membanggakan orang lain. Karya-karya yang membangun, yang edukatif, yang humanis. Jadi wajah Papua itu sekarang ada di karya-karya kita. Wajah Papua itu ada di karya-karya teman-teman. Teman-teman kalau berkarya yang buruk, Pak, nama Papua yang diangkat, bukan nama teman-teman. Begitupun saya kalau karya saya buruk, nama Papuanya yang diangkat. Ya walaupun di internal kita ya kita bilang, wah ini dia kan orang Sorong, dia kan orang Manokwari, dia kan orang Wamena, orang mana. Tapi di luar sana orang tidak tahu. Wamena itu di mana, Sorong itu di mana, Merauke itu di mana, Manokwari itu di mana, orang tidak tahu. Mereka tahu ya Papua.